Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya gas CO atau gas karbon monoksida sebagai racun di dalam mobil ber-AC atau ber-air condition. Pengetahuan ini atau materi ini atau konten ini untuk umum. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like sebelum kita memulai. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang bahaya gas CO sebagai racun di dalam mobil ber-AC. Penyebab utama keracunan dalam mobil kebanyakan dari keluarnya gas karbon monoksida atau CO pada sistem pembuangan yang tidak berfungsi baik karena pipa pembuangan yang tidak dirawat ataupun bocor. Ya, dengan tidak menyadari bahwa pengemudi bisa saja terlalu banyak menghirup gas CO sehingga tidak sadarkan diri. Hanya sedikit sekali keracunan di mobil yang diakibatkan oleh zat-zat yang terdapat dalam perabot mobil. Seseorang menghidupkan AC dalam waktu lama, di mana saat mobil diam dan kondisinya tertutup rapat, ya, jadi jendela kaca di mobil ditutup rapat, maka akan membuat sirkulasi udara tidak berjalan. Nah, ini adalah kondisi yang membahayakan bagi orang yang berada di dalam mobil. Akibatnya gas karbon monoksida akan terakumulasi di dalam mobil. Orang yang terpapar gas karbon monoksida dalam waktu lama akan menyebabkan kematian. Karbon monoksida sangat cepat menyingkirkan oksigen sehingga menghalangi hemoglobin darah mengikat oksigen dan mengalirkan ke seluruh tubuh hingga ke paru-paru dan otak. Jadi dengan adanya karbon monoksida maka oksigen akan tersingkir dari darah atau hemoglobin. Ya, nah inilah gambaran tentang gas CO dan gas oksigen yang dihirup oleh manusia. Ya, dengan adanya gas CO maka gas CO akan lebih dahulu diikat oleh hemoglobin. Orang yang terpapar gas karbon monoksida dalam waktu lama akan menyebabkan kematian. Inilah darah untuk oksigen normal, ya. Jadi ini kondisi oksigen normal, sedangkan ini adalah karbon monoksida racun, ya, poisoning yaitu racun dari karbon monoksida. Jadi warnanya pun berbeda. Jika si karbon masih bisa diselamatkan, ya, jika si korban masih bisa diselamatkan, efek keracunan karbon monoksida bisa merusak otak. Jadi seandainya orang dapat diselamatkan dari keracunan gas monoksida atau karbon monoksida, maka otaknya akan menjadi rusak juga dan sistem sarafnya juga akan rusak, mempengaruhi perilaku dan tingkat kepintaran, pertumbuhan lambat, sakit kepala, mual dan muntah. Ya, walaupun orang tersebut selamat dari karbon monoksida, tetapi efeknya yang membahayakan seperti, ya, pertumbuhan lambat, sakit kepala, mual dan muntah. Kebanyakan karbon yang terpapar karbon monoksida tidak dapat diselamatkan. Jadi pada umumnya orang yang sudah terpapar rata-rata sulit untuk diselamatkan. Gejala umum yang timbul jika keracunan karbon monoksida adalah sakit kepala, pusing, lemas, mual, muntah, sakit pada dada dan
merasa linglung. Jika kadarnya tinggi, maka menyebabkan kehilangan kesadaran dan kematian akan lebih cepat. Sudah banyak kasus orang tewas dalam mobil yang diam dengan posisi AC menyala, atau kasus kematian ketika menyalakan mesin mobil di garasi yang tertutup. Jadi hati-hati, kalau kita menyalakan mobil atau mesin mobil, maka garasi jangan sampai tertutup, karena itu akan mengakumulasi gas karbon monoksida. Ya, jadi pada saat mobil di garasi tertutup kemudian dinyalakan mesinnya, itu akan membahayakan orang yang ada di dalamnya. Mengapa orang tersebut bisa tewas, dan kenapa si korban begitu tidak sadarnya hingga tidak membuka pintu garasi? Nah, karbon monoksida dengan rumus kimia CO adalah gas, ya. Jadi sifat-sifatnya gas CO yaitu tidak berwarna, tidak berbau, sehingga tidak terasa kalau gas tersebut banyak terhirup oleh kita. Dan tentunya gas CO itu bersifat racun. Paparan gas CO untuk 100 sampai 500 ppm dalam waktu 1 jam akan timbul gejala batuk dan pusing. ppm part per million, ya. Jadi 100 sampai 500 itu gejalanya akan batuk dan pusing. 500 sampai 1000 ppm selama 1 jam dapat menyebabkan sesak napas, gelisah, bingung, serta mukanya merah. Di atas 1000 ppm menyebabkan keadaan koma dan tentunya terjadi kematian. ppm itu singkatan dari part per million, atau bahasa Indonesianya adalah bagian per juta. Karbon monoksida apabila dihirup ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuk oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi gas CO bersifat racun, ikut bereaksi secara metabolisme dengan darah. Seperti halnya oksigen, gas CO juga bereaksi dengan darah. Ya, jadi reaksinya Hb dengan O2, ini oksigen, terjadi HBO atau oksihemoglobin, sedangkan dengan CO adalah bereaksi dengan hemoglobin, terjadi COHB atau karboksihemoglobin. Ya, inilah reaksi kimianya. Kadar COHB akan bertambah dengan meningkatnya kadar CO di atmosfer. Reaksi ini akan mengakibatkan berkurangnya kapasitas darah untuk menyalurkan oksigen kepada jaringan-jaringan tubuh. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Tetap semangat. Sampai jumpa kembali.